Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang program penyeimbangan reaksi kimia. Nah, di sini untuk program yang pertama kita ketikkan import sim SSP. Di sini modul sim digunakan untuk melakukan operasi matematika simbolik seperti menyelesaikan persamaan linear. Kemudian di sini ada fungsi parse formula. Di sini digunakan untuk memecah formula kimia menjadi elemen-elemen penyusunnya. Langkah kerjanya itu setiap iterasi setiap karakter dalam formula. Jika karakter adalah huruf, maka akan ditambahkan ke kamus elemen dengan jumlah kemunculan. Untuk for sendiri ini digunakan untuk melakukan iterasi, yaitu perulangan pada sebuah koleksi data. Kemudian if ini digunakan untuk mengecek kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka akan true, dan jika kodenya akan dijalankan. Kemudian ada return, ini digunakan untuk mengembalikan hasil dari sebuah fungsi ke pemanggil fungsi tersebut. Di sini ada def balance. Fungsi ini digunakan untuk menyetarakan reaksi kimia. Langkah kerjanya itu yang pertama untuk memecah formula reaktan dan produk. Nah, kemudian yang kedua untuk menggabungkan semua elemen unik. Dan yang ketiga untuk menyusun matriks koefisien, karena setiap elemen kimia akan menjadi baris pada matriks persamaan dan koefisien positif reaktan dan negatif untuk produk. Nah, di sini ada untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, kemudian di sini ada fungsi main. Di sini kita ketikkan def main, kemudian diikuti dengan reaktannya, yaitu inputnya dan produknya. Nah, di sini untuk fungsi main sendiri itu yang pertama untuk menginput reaktan dan produk, yaitu meminta pengguna memasukkan daftar reaktan dan produk dipisahkan dengan spasi. Kemudian untuk menyetarakan reaksi, yaitu untuk memanggil fungsi yaitu balance reaction. Nah, ini untuk menghitung koefisien reaktan dan produk. Kemudian yang ketiga itu untuk menyusun reaksi seimbang, yaitu menggabungkan koefisien dan formula kimia menjadi reaksi lengkap. Dan yang keempat itu untuk output reaksi seimbang, menampilkan reaksi kimia yang telah disetarakan. Kemudian untuk eksekusinya kita tinggal ketikkan if name main yang diakhiri dengan main kurung buka kurung tutup. Bagian ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika file ini diakses secara langsung, bukan sebagai modul yang diimport. Dan untuk menjalankan programnya sendiri, di sini kita disuruh untuk memasukkan reaktan yang dipisahkan dengan spasi. Kita masukkan H2 spasi O2. Nah, kemudian kita masukkan produknya, yaitu H2O. Nah, maka untuk reaksi atau output yang dihasilkan dari program ini adalah X2 H2 plus X2 O2 yang menghasilkan X2 H2O. Jika sudah seperti ini, maka program sudah berhasil dijalankan atau digunakan. Kemudian di program tersebut ada penjelasan yaitu tipe data. Yang pertama, tipe data yang digunakan itu adalah dictionary, itu pada elemen di fungsi parse formula untuk menyimpan elemen kimia dan jumlahnya.
Kemudian ada list atau dalam kurung daftar pada reaktan dan produk untuk menyimpan daftar reaktan dan produk. Kemudian pada reaktan spasi elemen ini untuk menyimpan hasil parsing formula kimia. Kemudian ada set yang digunakan untuk menyimpan elemen kimia unik dengan elemen spasi set. Nah, kemudian ada tupel. Hasil dari sp.linsolve ini berupa tupel koefisien. Kemudian ada sim matrix, yaitu untuk menyimpan matriks sistem persamaan linear. Dan yang kedua ada kondisional. Kondisional ini digunakan untuk mengecek kondisi tertentu, yaitu di sini di dalam programnya ada if char titik isalba, itu untuk memeriksa apakah karakter adalah huruf dan terletak pada fungsi parse spasi formula. Kemudian yang ketiga ada loops, yaitu digunakan untuk iterasi. For pada parse spasi formula itu digunakan untuk setiap karakter dalam formula kimia, dan for pada balance spasi reaction ini iterasi setiap elemen kimia unik untuk menyusun baris dalam matriks persamaan. Kemudian iterasi daftar reaktan untuk menambahkan koefisien elemen ke persamaan. Kemudian ada array. Array ini adalah list, yaitu digunakan untuk menyimpan data berurutan, yaitu reaktan dan produk arraynya sendiri. Nah, array ini untuk menyimpan daftar reaktan dan produk yang diinput oleh pengguna. Kemudian ada equation, yaitu array untuk menyimpan baris-baris matriks sistem persamaan. Kemudian ada fungsi. Fungsi yang digunakan di sini adalah parse spasi formula, yaitu untuk memproses formula kimia menjadi elemen dan jumlah atomnya. Kemudian yang kedua ada balance spasi reaction, yaitu untuk menyusun matriks dan menyelesaikan sistem persamaan untuk menyetarakan reaksi. Kemudian yang ketiga ada main, yaitu fungsi untuk menerima input, memproses reaksi dan mencetak hasil. Dan yang keenam yaitu ada searching. Searching di sini diterapkan saat mencari nilai elemen kimia pada kamus, yaitu ada pada r.get elemen, 0, mencari jumlah atom untuk elemen tertentu dalam reaktan atau mengembalikan 0 jika elemen tidak ada. Nah, di sini tidak ada sorting karena proses sorting eksplisit pada kode ini tidak ada. Apabila diperlukan maka bisa diterapkan pada elemen spasi set sebelum iterasi.